Aku sudah menuruti permintaanmu untuk aku menikahimu. Setelah ini aku akan menuruti semua perkataanmu, Kebo. Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Wilis, hiduplah seorang gadis bernama Melati, dikenal cantik dan lemah lembut. Namun sejak kecil, ia sering berbicara sendiri dan memiliki ikatan aneh dengan hewan peliharaannya. Seekor kambing jantan besar berbulu putih keabuan bernama Kebo. Tak ada yang menyangka, saat usianya menginjak 19 tahun, Melati tiba-tiba meminta ibunya untuk menikahkannya dengan si Kebo. Awalnya warga mengira Melati hanya stres atau kesurupan. Tapi saat pernikahan secara adat benar-benar digelar dan dipimpin oleh kepala desa, berbagai kejadian ganjil mulai terjadi. Angin berhembus terbalik, suara gamelan muncul dari kandang kosong, hingga langit terbuka dan menampakkan bayangan istana tak dikenal. Keesokan paginya, Melati menghilang, dan Kebo ditemukan membatu dengan mata tertutup rapat. Rumahnya kosong, namun tiap malam bulan mati, suara tembang Jawa dan gamelan masih terdengar memutar rumah itu, dan mereka yang mencoba menyelidiki, tak pernah kembali dengan kondisi yang sama. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Di lereng Gunung Wilis, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Wonoayu. Desa itu dikelilingi pepohonan tinggi, sawah berundak, dan kabut pagi yang tak pernah absen menari di atas tanah basah. Di sana, hiduplah seorang gadis bernama Melati, anak sematawayang dari Bu Sarti, seorang janda penjual jamu keliling. Melati dikenal sebagai gadis yang cantik dan halus tutur katanya. Kulitnya kuning langsat, rambutnya panjang terurai seperti aliran air sungai yang tenang. Namun, ada satu hal yang membuat warga desa gelisah. Melati punya kebiasaan yang tak biasa. Sejak kecil, ia sering terlihat berbicara sendiri di pinggir kandang, atau duduk memeluk seekor kambing jantan besar berbulu putih keabuan yang ia panggil Kebo. Kebo bukan kambing biasa. Matanya tajam seperti manusia, dan tubuhnya lebih besar dari kambing pada umumnya. Ia tak pernah mengembik, tapi entah kenapa, Melati seolah mengerti setiap gerak tubuhnya. Saat usia Melati menginjak 17 tahun, para pemuda desa mulai berdatangan, mengirimkan pinangan lewat ibunya. Tapi semua ditolak. Alasannya selalu sama, Melati belum siap. Bu Sarti pun tak pernah memaksa. Ia hanya berkata pada tetangga, "Anakku itu punya dunianya sendiri. Mungkin belum saatnya dia bertemu yang lain." Malam-malam panjang di desa itu sering diisi oleh suara tembang lirih dari kamar Melati. Kadang terdengar suara kendang, kadang suara gong yang samar. Tapi begitu warga mencoba mendekat ke rumahnya, semuanya hilang, hanya suara jangkrik yang tersisa. Pada suatu pagi yang berkabut, Melati mendadak turun ke balai desa bersama ibunya. Wajahnya tenang, senyumnya tipis. Ia berdiri di hadapan kepala desa, Pak Pranoto, dan berkata, "Pak Lurah, saya ingin menikah." Warga yang mendengar langsung bersorak. Akhirnya Melati membuka hati. Tapi sebelum sorakan itu mereda, Melati menambahkan, "Dengan Kebo." Waktu seakan berhenti. Bu Sarti pucat, tapi tak berkata sepatah kata pun. Pak Pranoto tercekat, dan warga yang tadinya bersorak kini mulai berbisik, bahkan beberapa menertawakan. Melati kesurupannya. Atau dia sakit jiwa. Begitu desas-desus yang menyebar. Tapi Melati berdiri tegak. Sorot matanya tajam, suaranya mantap. Ia tak goyah meski dicibir. Anehnya, Pak Pranoto tak bisa menolak. Entah kenapa, dadanya sesak dan kepalanya berat saat ingin menolak. Seolah ada sesuatu yang menekan dari balik bahu. Hari pernikahan pun ditentukan. Warga berdatangan, bukan karena percaya, tapi karena penasaran. Di halaman rumah Bu Sarti, pelaminan dibangun. Melati duduk anggun dalam kebaya putih. Rambutnya dikepang rapi. Di sebelahnya, Kebo duduk tenang dengan kalung janur melingkar di lehernya. Tepat saat ijab kabul dimulai, angin berhembus berbalik arah. Pohon bambu bergoyang tanpa suara.
Gamelan terdengar lirih entah dari mana. Langit yang cerah tiba-tiba terbelah membentuk cahaya keemasan, dan sesaat, semua tamu melihat bayangan seperti istana raksasa terapung di atas awan. Warga mulai ketakutan. Beberapa jatuh pingsan. Tapi Melati dan Kebo tetap tenang. Bu Sarti menggenggam tangan anaknya erat-erat. Air matanya tak terbendung. Ia tahu, hari itu bukan hari biasa. Ia tahu, anaknya bukan gadis biasa. Saat malam menjelang, pesta selesai. Melati membawa Kebo masuk ke rumah. Lampu dimatikan. Rumah itu gelap, tapi anehnya, sinar rembulan tak bisa menembus jendela kayu. Tak ada suara selain gamelan lirih yang perlahan memudar, seperti tertelan bumi. Dan saat fajar menyingsing, warga kembali berkumpul. Rumah itu sunyi. Pintu terbuka sendiri. Tapi Melati tak ada. Yang tersisa hanya Kebo, membatu di tengah ruang tamu. Matanya tertutup rapat, seolah sedang tidur panjang. Sejak pagi itu, suasana desa Wonoayu berubah drastis. Warga yang dulunya gemar berkumpul di warung Butini, kini lebih banyak menutup pintu dan jendela rapat-rapat menjelang malam. Semua mata tertuju pada rumah tua Bu Sarti yang kini sunyi seperti kuburan. Tidak ada cahaya lampu. Tidak ada suara manusia. Hanya bayangan Kebo yang kini jadi patung batu di ruang tamu. Pak Pranoto mengajak beberapa warga untuk menyelidiki, termasuk Pak Darto, ustaz kampung yang paling dituakan. Dengan hati-hati mereka masuk ke rumah Melati. Tapi begitu melangkah melewati ambang pintu, angin dingin seperti meniup telinga mereka. Meski hari itu matahari bersinar terik. Assalamualaikum. Suara Pak Darto lirih. Tak ada jawaban. Hanya suara lonceng kecil yang entah dari mana asalnya. Di ruang tengah, Kebo berdiri kaku. Matanya tertutup. Tapi tubuhnya terasa hidup. Pak Pranoto mencoba menyentuhnya. Namun begitu tangannya nyaris menyentuh bulu batu itu, tiba-tiba ia terhempas ke belakang. Pak Darto segera membacakan doa. Tapi anehnya, doa itu justru membuat seluruh rumah bergetar seperti tertawa pelan. Bu Sarti menghilang. Semua warga bersaksi, terakhir melihatnya malam sebelum pernikahan. Tapi tidak ada tanda-tanda ia meninggalkan rumah. Tak ada jejak, tak ada suara. Bahkan pakaian dan perabot rumah masih tertata rapi, seolah waktu berhenti di dalam rumah itu. Setiap malam bulan mati, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Ada suara sinden menyanyikan tembang Jawa yang hanya diketahui oleh para tetua zaman dulu. Bahkan Pak Darto sendiri tak mampu mengartikan sepenuhnya arti lagu itu. Warga mulai resah. Beberapa pemuda yang coba mendekat ke rumah Melati mendadak demam tinggi keesokan harinya. Ada pula yang tiba-tiba bisu tanpa sebab. Salah satu dari mereka, namanya Riko, menatap kosong dan berulang kali menyebutkan satu kalimat. Melati tidak menikah dengan kambing, dia menikah dengan sesuatu yang lebih tua dari desa ini. Desas-desus pun merebak. Dukun dari desa sebelah dipanggil. Namanya Mbah Wiryo. Ia sudah uzur. Tapi dikenal punya ilmu tinggi. Dengan tongkat kayu dan sebatang dupa, Mbah Wiryo berdiri di depan rumah Melati. Ia tak masuk, hanya berdiri diam. Lama, lalu tiba-tiba ia bicara lirih. Ini bukan rumah manusia lagi. Ini sudah jadi gapura, menuju sesuatu yang tidak boleh disentuh. Sejak saat itu, rumah Melati ditutup dengan anyaman bambu dan sesajen diletakkan tiap malam oleh warga di depan pagar. Tapi tak ada yang berani menyentuh patung Kebo. Ia tetap di sana. Matanya tetap tertutup. Tapi rambut di lehernya sesekali seperti tertiup angin, padahal angin tak berhembus. Pak Pranoto mulai merasa terganggu. Setiap malam ia bermimpi berada di sebuah pelaminan emas yang melayang di awan. Di situ, Melati duduk dengan kebaya emas, menari dengan iringan gamelan dan di sampingnya, Kebo berdiri tegak dengan mata menyala. Melati menatap lurah itu dan berbisik, "Kenapa kau izinkan aku menikah, padahal kau tahu siapa aku?" Pak Pranoto terbangun dengan keringat dingin. Ia berteriak, tapi lidahnya keluh. Wajahnya pucat selama 3 hari. Istrinya bersumpah, setiap malam suaminya berbicara dalam bahasa yang bukan Jawa, bukan Indonesia, dan bukan bahasa manusia. Seorang anak kecil,
Rani, cucu Butini, mengaku pernah melihat Melati di sumur belakang rumahnya. Tapi saat warga menanyakan lebih lanjut, Rani hanya berkata, "Dia masih cantik, tapi matanya sekarang kayak kaca." Lalu Rani tak mau bicara lagi. Hari demi hari, rumah Melati menjadi poros ketakutan. Tapi juga poros rasa ingin tahu. Semakin dilarang, semakin banyak yang mencoba menyelinap. Dan satu persatu dari mereka kembali dengan luka yang tak terlihat. Ada yang kehilangan ingatan. Ada yang kehilangan suara. Bahkan ada yang kehilangan bayangannya sendiri saat bercermin. Dan di tengah semua kekacauan itu, patung kebo tetap berdiri. Hening. Tak bergeming. Tapi suatu malam, tepat tengah malam, Pak Darto yang tak bisa tidur, mengaku mendengar embikan lembut diiringi suara perempuan bernyanyi dan tangisan bayi dari dalam rumah itu. Malam kembali turun ke Wonoayu. Tapi malam itu berbeda. Angin tidak berhembus. Jangkrik tidak bersuara. Bahkan anjing yang biasa menggonggong dari kejauhan, malam itu seolah ikut menahan napas. Di rumah Pak Pranoto, suara kentongan terdengar 3 kali. Pertanda bahaya. Beberapa warga keluar dengan senter dan obor, lalu berkumpul di balai desa. Di sana, Pak Darto berdiri dengan tubuh menggigil. Aku melihat Melati. Tapi dia tidak berjalan. Dia melayang di atas jalan setapak, menuju hutan beringin. Semua terdiam. Mereka tahu, hutan beringin itu tempat yang tak boleh dilanggar. Konon katanya, disitulah batas antara dunia manusia dan yang bukan. Tapi rasa ingin tahu lebih besar dari ketakutan. Dipimpin oleh Pak Pranoto dan Pak Darto, beberapa pemuda desa menyusul ke hutan, melewati jalan tanah yang mulai berembun meski belum subuh. Sesampainya di sana, mereka terpaku. Di tengah gelapnya hutan beringin, tampak cahaya emas membentuk semacam gerbang melingkar. Dan di balik gerbang itu berdiri istana. Bukan istana dari batu, tapi dari bayangan. Temboknya tidak menyentuh tanah. Atapnya menggantung tanpa tiang. Di dalamnya terdengar suara tembang dan embikan yang menyayat hati. Melati terlihat di sana. Duduk di sebuah singgasana emas, mengenakan kebaya panjang sampai menyentuh tanah, tapi tubuhnya nyaris tak menyentuh kursi. Wajahnya tetap cantik, tapi mata dan mulutnya tidak bergerak. Seolah ia hanya cangkang yang duduk diam. Di sampingnya, kebo berdiri tidak lagi sebagai kambing. Tubuhnya berubah menjadi makhluk setengah hewan, setengah bayangan. Mata merah menyala, tapi sorotnya penuh duka. Ia tidak mengaum, tidak bergerak, hanya berdiri, seolah menjaga Melati dari sesuatu yang lebih besar. Pak Darto merapal doa, tapi tiba-tiba cahaya dari istana menyala terang. Bayangan pohon beringin meluas dan bergerak. Satu persatu warga yang ikut mulai berteriak dan mundur. Riko jatuh dan menggosok matanya, lalu berteriak, "Mereka melihat kita! Mereka melihat kita semua!" Pak Pranoto menarik semua warga keluar dari hutan. Tapi sebelum mereka benar-benar keluar, Melati berdiri perlahan dan mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya, muncul cahaya kecil dan seberkas bayangan melesat ke arah mereka. Semua pingsan. Dan saat mereka sadar, matahari sudah tinggi. Tak ada lagi gerbang. Tak ada lagi istana. Hanya hutan beringin yang sepi. Tapi saat mereka kembali ke desa, sesuatu berubah. Orang-orang yang ikut menyaksikan mulai berbicara dalam bahasa asing saat tidur. Ibu-ibu kehilangan suara. Anak-anak bermimpi tentang pernikahan emas di atas awan. Bahkan air di sumur utama berubah menjadi sedikit keruh, meski sumbernya dari mata air pegunungan. Pak Pranoto akhirnya memanggil kembali Mbah Wiryo. Saat lelaki tua itu datang, ia tidak banyak bicara. Ia hanya berdiri di depan rumah Melati yang masih tertutup pagar bambu, lalu berbisik, "Yang kau kira kambing adalah penjaga. Yang menikah adalah kunci." Keesokan harinya, Pak Darto memberanikan diri untuk membuka kitab kuno warisan pesantren tempat ia pernah belajar. Di sana, ia menemukan sebuah catatan yang berbunyi, "Jika manusia menyatu dengan penjaga tanah, maka batas langit akan terbuka." Tapi yang dibuka bukan hanya langit, melainkan waktu yang terkunci.
Warga mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Melati? Dari mana Kebo berasal? Mengapa rumah sederhana di pinggir desa itu menjadi poros kekuatan yang bahkan doa pun tak sanggup menembus? Malam pun datang lagi. Dan tepat di detik jam menunjukkan tengah malam, angin berputar mundur. Suara gamelan menggema dari dalam tanah. Dan di langit istana itu muncul kembali. Tapi kali ini, tidak lagi samar. Terlihat jelas dan perlahan turun ke atas rumah Melati yang kini tak lagi bernyawa. Langit di atas desa Wonoayu tak lagi sama sejak malam istana itu turun. Siang menjadi lebih redup. Malam terasa lebih panjang. Tapi yang paling membuat warga takut adalah kenyataan bahwa waktu di desa terasa lambat. Jam dinding berhenti, ayam tak lagi berkokok, dan bayangan matahari tak pernah bergerak. Pak Pranoto yang selama ini tegas, kini mulai bicara sendiri. Ia menulis simbol-simbol aneh di lantai rumahnya, dan setiap malam mengeluh tentang cahaya dari langit yang mengikatnya. Warga pun menguncinya di rumah dan menjaganya bergantian. Tapi meski dikurung, setiap tengah malam terdengar suara dia melantunkan tembang yang tidak diajarkan dimanapun. Sementara itu, patung Kebo di rumah Melati mulai retak. Retaknya tidak biasa. Dari celahnya keluar cahaya merah, seperti bara yang tertahan. Dan setiap retakan muncul, suara nyanyian dari dalam tanah semakin nyaring. Seolah ada yang ingin keluar. Atau pulang. Bu Sarti pun muncul kembali. Tepat 3 malam setelah istana turun ke atas rumahnya. Tapi ia tidak muncul di rumah. Ia ditemukan duduk diam di pinggir sawah, mengenakan baju putih lusuh yang sama seperti hari pernikahan Melati. Matanya kosong. Tangannya memegang bunga kantil yang belum layu meski sudah 3 hari berlalu. Warga membawanya pulang. Tapi begitu melewati batas rumah Melati, Bu Sarti menjerit dan memeluk bumi, berteriak, "Kembalikan anakku! Jangan bawa dia pergi. Dia belum waktunya jadi kunci." Ucapan itu membuat Mbah Wiryo murung. Ia lalu berkata lirih kepada Pak Darto, "Yang menikah bukan hanya Melati, tapi juga waktu. Dia adalah kunci dari sesuatu yang telah tertutup ribuan tahun lalu." Beberapa hari kemudian, sebuah cahaya muncul di tengah langit, membentuk lingkaran seperti matahari kedua. Tapi warnanya ungu tua. Dan setiap kali cahaya itu muncul, seluruh hewan di desa diam. Burung tak berkicau. Anjing tak menggonggong. Kebo yang membatu hanya bergetar halus, seolah ingin bicara. Malam keempat setelah istana turun, Pak Darto memberanikan diri masuk ke rumah Melati. Ia membawa kitab, doa, dan sebuah lonceng kecil. Rumah itu kini berbeda. Di dalamnya tidak ada dinding. Hanya lorong panjang dari cahaya gelap. Di ujung lorong itu, terdengar suara tawa Melati. Bukan tawa manusia biasa, tapi seperti gema dari waktu yang belum pernah ada. Pak Darto masuk lebih dalam. Ia melihat bayangan Melati berdiri, tersenyum, namun tak bergerak. Di belakangnya, Kebo telah berubah sepenuhnya. Sekarang ia tampak seperti makhluk penjaga gerbang, bersayap hitam dengan sorot mata tajam yang tak berkedip. Melati berbisik pelan, "Pak Darto, kenapa kalian buka pintunya lagi? Kami sudah dikunci untuk alasan yang tak semua bisa terima." Tapi sebelum Pak Darto bisa menjawab, tanah berguncang. Rumah Melati runtuh. Dan Pak Darto terlempar keluar seperti ditolak oleh bumi itu sendiri. Saat warga berlari ke lokasi, rumah Melati telah lenyap. Tak ada bekas. Tak ada puing. Hanya patung Kebo yang kini berdiri di tengah tanah lapang. Tapi tubuhnya kini memancarkan cahaya, dan di sekitarnya muncul lingkaran batu dengan simbol kuno yang belum pernah dilihat siapapun. Dan di langit istana bayangan perlahan memudar. Tapi semua tahu itu bukan akhir. Karena di bawah patung Kebo, terdengar suara detak jam. Perlahan, tapi pasti. Seolah waktu sedang dihitung mundur. Tanah lapang tempat rumah Melati dulu berdiri kini dijuluki warga sebagai Tegal Sunyi. Tak ada yang berani melintasinya. Bahkan di siang hari, lingkaran batu dengan simbol kuno itu tetap menyala samar, dan patung Kebo di tengahnya memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Meski tak bergerak, semua tahu ia sedang menunggu sesuatu. Pak Darto yang selamat dari kejadian malam itu kini lebih sering diam. Ia tak lagi memimpin doa,
tak lagi berceramah. Tapi di balik diamnya, ia mulai menulis catatan demi catatan yang ia sembunyikan dalam kitab tua. Dalam salah satu catatannya, ia menulis, "Waktu telah diputar, tapi kunci belum tertutup kembali." Bu Sarti kadang muncul di pinggir lapang, duduk sambil memandangi patung kebo, bibirnya komat kamit. Ia tidak gila, tapi seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar dan tidak boleh dibagi. Sesekali ia membawa bunga kantil dan menaruhnya di depan batu. "Untuk Melati," katanya pelan. Suatu malam, desa kembali diguncang. Tapi kali ini bukan oleh suara gamelan atau cahaya dari langit, melainkan karena semua jam, baik dinding, jam tangan, sampai jam matahari, bergerak mundur. Bayi menangis, anak-anak menggigil, dan orang tua seperti kehilangan kesadaran. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara menggema dari tegal sunyi. Suara Melati. Aku belum sempat berpamitan. Warga berkumpul di pinggir lapang, tapi tak ada yang berani melangkah masuk. Patung kebo kini bersinar terang, dan dari tubuhnya memancar sosok cahaya. Melati, dengan kebaya panjang dan rambut tergerai, berjalan perlahan mengelilingi lingkaran batu. Ia tampak tenang, seperti sedang dalam perjalanan pulang. Tapi di balik senyum lembutnya, ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan. "Aku bukan manusia seutuhnya." Suaranya bergema seperti nyanyian. "Aku dijadikan jembatan agar waktu tidak membeku. Agar masa lalu dan masa depan bisa tetap berjalan." Pak Darto meneteskan air mata. Ia kini paham. Melati bukan gadis biasa. Ia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih tua dari desa, dari gunung, bahkan dari sejarah. Yang kalian sebut kebo, lanjut Melati, adalah penjaga. Ia dipilih. Seperti aku. Kami disatukan bukan karena cinta, tapi karena janji yang harus ditepati sebelum waktu kembali utuh. Melati lalu menatap ibunya. Senyum lembut mengembang di wajahnya. "Ibu, jangan menangis. Aku akan tenang. Karena aku tidak menghilang, hanya berpindah ke tempat yang tak bisa dijangkau mata." Lalu cahaya dari tubuh Melati melesat ke langit, membentuk garis cahaya yang terbelah menjadi 3 arah. Istana bayangan kembali muncul, tapi kali ini perlahan menghilang seolah benar-benar pamit. Patung kebo retak, lalu hancur menjadi debu. Lingkaran batu mulai pudar dan tanah kembali seperti semula. Angin kembali berhembus. Suara ayam terdengar. Jam berdetak normal. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, burung kembali berkicau di desa Wonoayu. Tapi sejak saat itu, setiap malam bulan mati, suara tembang Jawa tetap terdengar pelan. Bukan menakutkan, tapi menenangkan. Seperti suara Melati yang menjaga dari kejauhan. Warga tak lagi menyebutnya gadis gila. Mereka menyebutnya penjaga waktu. Dan tegal sunyi, kini menjadi tempat yang sakral. Tidak disentuh, tidak dilintasi, tapi selalu diberi bunga dan doa oleh warga. Sebuah pengingat bahwa waktu, cinta, dan pengorbanan kadang menyatu dalam bentuk yang tak bisa kita pahami.